Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mau lihat semangatnya lagi nih. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat beribadah di ibadah raya yang pertama ini. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah online di rumah masing-masing. Selamat beribadah juga. Kita percaya bahwa setiap kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan, amin. Karena kemurahan Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita siapkan diri kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita juga. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama kita sampai saat ini. Mari kita sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kita sama-sama katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk, amin Tuhan, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu, kehendak-Mu itu baik bagi kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Dengan iman kita nyatakan, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena kita angkat penyembahan kita angkat hati kita nyatakan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin. Apapun yang terjadi, kita nyatakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kekuatan hati. Kami lepas semua hak kami Tuhan, semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidup. Biarlah hidup kami senantiasa mengiring-Mu Tuhan. Yes Tuhan, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikuti-Mu,
biar kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan baik bagi kami. Kau yang berkehendak, Kau mengadakan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur. Yesus kami Allah yang hebat. Yesus kami Allah yang dahsyat. Yesus kami Allah yang luar biasa. Oh, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi buat kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu, kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu, kami percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan itu cukup bagi kami Tuhan. Saga baba baba ya rada daga saga baba baba. Kami mau mengikuti-Mu. Saga baba 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 baba. Yesus, 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 Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Kami bersyukur, Yesus, Yesus. Oh, biarlah hati kita siap, hati kita siap untuk menerima penggenapan dari segala rancangan Tuhan buat kita. Biarlah hidup kita siap. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes Tuhan, ku semakin berkurang. Bersama-sama kita katakan dari kedalaman hati kita, kita nyatakan mengikut Yesus, mengikut Yesus ya Tuhan. Syaka baba baba ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan. Kami yakin anugerah-Mu ampun, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ya ini hidup kami Tuhan. Kami taruh hidup kami di bawah kaki-Mu. Kami letakkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Kami percaya bahwa anugerah-Mu, kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu Tuhan mampu menolong kami, mampu menjawab segala pergumulan kami Tuhan. Masaka baba baba baba. Biarlah setiap kita menyembah Tuhan, biarlah pujian terbaik kita lahirkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus kami, Yesus yang baik Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Kau Tuhan, kami percaya Kau Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami tetap memberikan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk Tuhan memuji menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat ibadah raya pada pagi hari ini. Kami yang haus dan lapar siap untuk dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin di awal pertengahan sampai akhir ibadah raya ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada haleluya di tempat ini? Yang percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, katakan haleluya. Tapi sebelum itu tolong coba acungkan jempol ke kanan kirinya, saudara kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik buatmu, Tuhan Yesus baik buatku. Kita pujikan pujian ini, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yang percaya bahwa Yesus baik, katakan haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan iman nyatakan dari hari ke hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dengan iman kita nyatakan hari berganti hari, kami tetap melihat kasih-Mu buat kami Tuhan, tak pernah berakhir. Mari kita angkat tangan, kita angkat jempol, kita nyatakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, kami lihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, amin Tuhan, tak pernah berakhir di hidup. Angkat tangan kita, angkat jempol kita, katakan oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, yang percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan, nyatakan haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Saya mau dengar suaranya yang bapak-bapak saja, yang pria saja. Tuhan Yesus tuh. Wah, dahsyat sekali. Sungguh amat baik, amin. Untuk yang wanita jangan mau kalah ya. Yang wanita mana suaranya, nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Asik sekali. Sungguh amat baik, untuk selama-lama. Sama-sama kita nyatakan dengan iman, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya
dari selamat sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama nyatakan dengan iman dengan satu suara. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Yesus Allah kita, Allah yang setia di dalam masa apapun kehidupan kita, baik di lembah kekelaman, baik di masa-masa kemuliaan, Dia tetap ada bersama-sama di dalam hidup kita. Amin. Kita pujikan pujian ini, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin tuh. Walau ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sini, dan Kau menguatkan kami, dan Kau berkata kepada kami, jangan takut. Jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya tangan-Mu Tuhan selalu menopang hidup kami. Selalu menopang hidupku, walau ku dalam, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup untuk selamanya.
Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Dan terima kasih kami boleh sungguh-sungguh dapat bersandar dan berharap penuh kepadamu. Karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami mau terus berjalan di dalam Engkau. Biar segala pujian hormat kami bawa kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Hati kami terbuka bagi Engkau, Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya anugerah kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita. Amin. Boleh beri jempolnya kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini anugerah Tuhan berlimpah buat setiap kita, baik kita yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang beribadah secara online. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah permohonan yang dikabulkan. Kita akan lanjutkan di dalam Yosua 15 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yosua pasal 15 ayat 18 dan 19. Saya akan membacakan untuk kita. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan Aksa anak Kaleb dibujuk oleh suaminya yang bernama Otniel untuk meminta sebidang tanah yang subur kepada ayahnya. Nah, kita melihat satu pola di sini Bapak Ibu Saudara. Otniel, suami Aksa, punya permintaan. Lalu kemudian disampaikan kepada istrinya Aksa. Istrinya memahami permintaan suaminya. Lalu kemudian Aksa datang kepada ayahnya untuk menyampaikan permintaan suaminya itu. Kita melihat Kaleb, orang tua mereka memahami permintaan anak dan menantu itu, lalu kemudian mengabulkannya. Saudara, kita melihat satu pola ini. Sangat penting buat kita untuk menyampaikan permintaan dengan jelas. Kita tidak bisa berharap orang lain mengerti keinginan kita kalau kita tidak menyampaikannya dengan jelas. Itu sebabnya penting buat kita menyampaikan permintaan dengan jelas. Saya kasih contoh nih. Suami pulang kerja pengennya disambut istri yang tampil rapi, penuh senyum, bahagia, rasanya nyes gitu. Tapi karena suaminya nggak pernah ngomongin permintaan ini kepada istrinya nggak ngerti Bapak. Jadi ketika pulang kerja ketemunya daster kui meneh gitu ya. Sudah 3 hari belum dicuci. Belum lagi begitu datang yang disambut bukan halo bagaimana pekerjaan, tapi ini loh anak-anak, ini wah lombok mahal. Yang muncul gerutuan, langsung nek semua. Saudara tahu itu. Suami itu kemudian jadi jengkel, uring-uringan, nggak betah di rumah. Kalau di rumah HP-an tok. Sampai akhirnya ya kita tahu kelanjutannya. Itu kenapa? Karena awalnya suami tidak pernah menyampaikan keinginannya, menyampaikan harapannya kepada istri. Demikian juga istri. Ketika suami pulang itu pengennya dialah yang pertama kali disapa. Dialah yang pertama kali dinomorsatukan. Tetapi karena istri nggak pernah menyampaikan keinginannya, harapannya kepada suami, suami datang sing digoleki, mano endi? Jadi kasih makan belum? Atau yang dicari binatang peliharaannya, atau yang lain dan yang lainnya. Akibatnya apa? Istri kemudian jengkel, kecewa, marah, mutung, terus kita bisa lihat rumah tangga itu kemudian saling melukai satu dengan yang lain sampai hubungan menjadi rusak. Banyak hubungan rusak, nggak cuma suami istri, orang tua anak, teman-teman pelayanan, teman-teman pekerjaan. Kenapa? Dimulai dari
tidak adanya keberanian untuk mengungkapkan harapan, keinginan kepada pihak yang lain. Kita perlu menyampaikan keinginan kita dengan jelas. Tapi hari ini saya mau fokus tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata tidak hanya dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga ingin kita menyampaikan keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan dengan jelas melalui doa. Yesus pernah mengundang kita untuk meminta kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Coba kita lihat Matius pasal 7, ayat yang ke-7 ini yang Yesus sampaikan kepada kita, hak istimewa para murid. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah undangan yang luar biasa buat kita. Sekalipun Tuhan adalah Allah yang maha tahu, yang tahu persis kebutuhan kita, bahkan sebelum kita menyampaikannya, Tuhan ingin kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menaikkan harapan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kenapa? Sederhana saja, karena meminta kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat lewat apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 ini. Bagaimana seharusnya kita meminta kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya kita memohon kepada Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari beberapa ayat yang kita baca dari Matius pasal 7. Yang pertama, mari minta kepada Allah sebagai Bapa yang baik. Mari minta kepada Allah sebagai Bapa yang baik. Bapak Ibu, mari kita merenungkan siapa Allah kita. Allah kita itu maha baik, gak cuma baik, maha baik. Artinya seluruh perbuatannya itu pasti baik. Dia adalah Allah yang maha benar, sehingga seluruh keputusannya, seluruh tindakannya itu mutlak benar. Dan Allah kita adalah Allah yang maha bijaksana. Allah kita yang bijak itu setiap mengambil keputusan itu selalu baik dan benar. Gak cuma baik saja atau gak cuma benar saja, tapi baik dan benar. Hikmatnya yang membuat setiap keputusannya itu selalu baik dan benar. Dan kabar baiknya, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan seluruh keputusannya, seluruh kehendaknya dengan sempurna. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalanginya. Dan Allah yang luar biasa itu adalah Allah yang maha kasih. Saudara tahu kalau Allah kita itu Allah yang maha kasih. Kasihnya itu menjadi jaminan buat kita. Sehingga kita hanya menerima yang terbaik dari Tuhan. Allah yang penuh kasih itu akan menggunakan seluruh hikmatnya yang dapat memilih yang benar dan yang baik. Menggunakan seluruh kuasanya, seluruh kekuatannya untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Saudara, mari kita renungkan Allah yang luar biasa ini kemudian mengundang kita untuk datang, minta kepadaku. Karena aku Allah yang super baik, maha kuasa, maha kasih, maha bijaksana, maha baik, maha benar itu akan memberi yang terbaik kepada kita yang meminta.
Wow, ini sebuah undangan yang istimewa. Karena kita diundang untuk meminta kepada Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, Yesus ingin kita meminta bukan seperti preman yang memaksa atau mengancam. Tetapi Tuhan ingin kita meminta kepada Allah sebagai Bapa yang baik. Satu kali seorang anak kecil namanya Matthew, dia mau ulang tahun umur 7 tahun. Dia ngomong gini sama mamanya, "Mah, umurku ntar lagi 7 tahun. Besok aku mau ulang tahun. Aku minta sepeda warna merah." Mamanya kemudian ngomong gini, "Ya kamu doa atau sama Tuhan. Kan Tuhan yang memberi." Wah, Matthew kemudian masuk ke kamar, dia berdoa. Dia pengen sepeda warna merah. Lalu dia berdoa, "Tuhan, Engkau tahu kan, sepanjang tahun ini aku baik sama mama, aku baik sama papa, aku rajin. Beri aku sepeda warna merah." Tapi ketika dia menaikkan doa, hati nuraninya bicara. "Mosok kamu taat sama mama, kemarin jengkelin mama, kemarin kamu bikin marah papa, kemarin kamu nakalin si A, si B." Kemudian dia tidak yakin akan doanya. Ketika dia berkata, "Tuhan, aku sudah jadi anak yang baik," dia nggak yakin. Lalu kemudian dia ganti doanya, "Tuhan, ganti doanya. Aku memang masih nakal. Aku memang belum taat sama orang tua. Aku memang masih menjengkelkan. Aku memang masih malas. Tapi aku janji, nanti kalau aku dapat sepeda warna merah, umurku 7 tahun, aku janji mau baik sama papa mama. Aku mau taat, aku mau rajin pergi ke gereja, aku mau..." Ada begitu banyak janji. Tapi ketika dia mengucapkan begitu banyak janji kepada Tuhan, hati nuraninya ternyata juga berbicara, anak-anak. Dia kemudian kepikir, "Masa iya aku bisa memenuhi seluruh janjiku?" Dia kemudian frustrasi. Tuhan tahu hari-hari ke depan. Aku ngomong aku mau taat sama papa mama, nanti kalau nggak taat gimana? Tuhan pasti tahu. Dan janjinya sepertinya dia rasa bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin dia penuhi. Akhirnya dia berhenti berdoa. Dia keluar dari kamar. Dia ngomong gini sama mamanya, "Mah, aku pergi dulu. Mau kemana? Mau ke gereja." Wah, mamanya seneng. Ini anak ini tambah rohani ini. Udah mau ulang tahun tambah rohani. Apa yang dia lakukan di gereja, saudara? Dia masuk gereja pelan-pelan. Lalu dia ketemu meja altar. Di situ ada patung Bunda Maria yang kecil. Dia ambil, dia masukkan tas. Dia pulang. Lalu dia masuk kamar. "Tuhan, besok beri aku sepeda. Ibumu sudah ada di tanganku." Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak berdoa karena nggak yakin doanya akan dijawab. Kenapa? Karena dia merasa nggak cukup baik. Aku kurang baik, aku masih banyak salahnya, aku masih banyak jahatnya. Doa aku nggak mungkin dijawab. Tapi ada juga orang yang berdoa dengan ngancem. "Aku sudah bayar persepuluhan, aku sudah pelayanan, aku sudah hadir di gereja, aku sudah saleh, aku sudah begini." Banyak orang yang tidak mau berdoa karena merasa kurang baik, tapi juga banyak orang yang seperti preman karena merasa dia punya kontribusi di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang Yesus sampaikan, doa kita itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan siapa kita di hadapan Allah. Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Dan kita adalah anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Allah, kita mendapat hak istimewa untuk meminta kepada Allah. Kenapa Aksa tidak ragu-ragu meminta kepada Kaleb? Sebab Aksa adalah anak perempuan Kaleb. Otniel saja masih agak ragu, makanya dia suruh istrinya yang maju. Karena dia merasa, aku kan anak menantu. Tetapi apapun itu, Aksa tidak ragu meminta kepada Kaleb karena dia adalah anak Kaleb. Yesus ingin kita meminta kepada Tuhan karena Yesus ingin memberitahu kita itu anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan Allah kita adalah Bapa kita yang baik.
Ya sih Pak, saya tahu saya anak Allah, tetapi saya bukan anak yang baik. Duh, Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang cukup baik di hadapan Allah? Mari kita kembali ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus membuat penegasan. Yesus berkata, Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau memberitahu bahwa Allah itu Bapa kita. Dan kalau Allah itu Bapa kita, kita adalah anak-anak. Anak-anak Allah kita yang luar biasa. Tapi Yesus membuat pernyataan yang jelas, ayat yang ke-7, ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat, Yesus gak ngomong seandainya kamu jahat. Bukan, tapi Yesus dengan tegas menunjuk siapa kita. Kamu orang yang jahat, kamu yang jahat. Kata jahat ini menggunakan kata poneros dalam bahasa Yunaninya. Itu menunjukkan kejahatan moral atau melanggar hukum Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang berseberangan dengan hukum Allah. Itu poneros. Dan Yesus dengan gamblang berkata, kamu yang jahat. Yesus gak berkata beberapa dari kamu yang jahat atau seandainya kamu jahat. Jika kamu yang jahat, jelas saudara. Jadi tidak ada satupun di hadapan kita yang baik di hadapan Allah. Kita itu orang-orang jahat. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari kita yang sanggup memenuhi seluruh standar Allah secara sempurna. Jadi kalau ngomong kita ini orang saleh, kita ini orang yang lebih baik, mungkin kita lebih baik dari orang lain, bisa jadi. Tapi kalau kita diukur dengan ukuran Allah, tidak ada satupun kita yang memenuhi standar Allah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun dalam diri kita yang membuat kita layak untuk menghampiri tata Allah. Seluruh kesalehan kita, seluruh kebaikan kita itu sampah. Dan itu membuat kita tidak bisa menghadap Allah. Jadi kalau kita mengandalkan perbuatan kita seperti ahli Taurat atau orang Farisi yang berdoa, aku sudah puasa 2 kali seminggu, aku sudah bayar ini, aku sudah memberikan ini, aku baik, aku tidak seperti pemungut cukai. Dia mungkin lebih baik dari pemungut cukai, tapi menurut ukuran Allah dia termasuk golongan orang jahat. Karena tidak ada satupun dari kita yang sanggup memenuhi seluruh hukum Tuhan. Puji Tuhan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus mengampuni dosa kita. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Kita bukan orang kudus, tetapi kita dikuduskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Dan Yesus memberikan sebuah undangan istimewa kepada kita. Datang, minta kepada Bapa. Siapapun kita hari ini, dalam kondisi apapun, dalam Kristus, kita berhak untuk datang kepada Allah dan menaikkan permohonan kita kepada Allah. Bagian kita adalah datang dengan kerendahan hati. Aksa turun dari keledai dan memohon kepada ayahnya. Sebuah gambaran yang menarik. Mari belajar rendah hati. Mari sampaikan kebutuhan kita. Dan harapkan kemurahan Tuhan saja. Saya percaya kalau itu memang kebutuhan kita, Allah tidak pernah ragu-ragu memberikan kepada kita. Aksa meminta mata air. Dan ketika Kaleb melihat itu kebutuhan mereka berdua, Kaleb gak ragu untuk memberikan, bahkan diberikan lebih dari yang diharapkan. Minta 1 diberi 2 sama Kaleb. Saya percaya kalau ada seorang ayah seperti Kaleb yang memberi lebih dari yang diharapkan anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di sorga. Mari sampaikan permohonan kita sebagai anak yang tidak berdaya,
yang melupakan kemampuan kita sendiri, yang melupakan segala sumber daya kita sendiri, yang sungguh-sungguh menyadari tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Dan mari berpaling kepada Bapa surgawi yang dapat diandalkan itu. Dia tidak terlalu sibuk untuk mendengar doa kita, sebab kita adalah anak-anaknya. Kita adalah prioritas utamanya. Bapak Ibu Saudara, sesibuk apapun kita, kalau anak kita yang datang kepada kita akan dengar baik-baik. Karyawan yang minta kepada kita mungkin belum tentu, mungkin masih kita pertimbangkan. Tapi kalau anak kita sendiri, karena kita sadar untuk apa kita bekerja, bukankah untuk anak-anak kita. Kalau kita yang jahat menurut standar Allah saja melakukan itu, apalagi Bapa di sorga. Bapa tidak cuma senang mendengar permintaan kita, Dia punya kuasa untuk memenuhi permohonan kita. Karena Bapa yang baik pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin saudara. Lihat anak yang terhilang itu, anak yang gak ada baiknya, minta warisan sebelum waktunya, memboroskan harta ayahnya, dan foya-foya meninggalkan sebuah hubungan yang baik dengan bapaknya. Tapi ketika dia sudah jatuh miskin, dia sadar bahwa dia butuh bapaknya. Dia pulang, dia berkata, jangan jadikan aku anak, aku gak layak jadi anak. Jadikan aku budakmu saja, aku sudah bersyukur. Tapi papahnya ngomong begini, engkau boleh menganggap dirimu budak, tapi di mataku kamu tetap anak. Anak yang terhilang itu hanya butuh belas kasihan dari ayahnya. Tapi ayahnya memberi cincin, memakaikan sepatu, memotong lembu. Sebenarnya artinya apa? Bapaknya tetap mendeklarasikan, ini anakku yang telah pulang. Dulu dia mati, dia putus hubungan dengan aku, tetapi sekarang hidup kembali. Yesus membuat gambaran inilah Bapak kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang Kristen takut berdoa karena merasa kurang baik. Aku masih dalam kondisi paling jahat, mana mungkin doaku didengar oleh Tuhan. Ada undangan istimewa buat kita. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita bisa kapan saja, di mana saja menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus telah termeterai dalam hati dan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan undangan istimewa ini. Jangan kita seperti anak yang sulung yang merasa sudah baik sehingga gak butuh kemurahan Allah. Mari seperti anak yang bungsu, datang dengan rendah hati, sampaikan permohonan kita. Lupakan semua yang kita punya, andalkan Bapa yang dapat kita andalkan itu. Dia yang baik itu, Dia Bapa yang baik, pasti memberi yang terbaik buat kita. Amin. Lalu yang kedua, mari belajar terbuka dengan setiap jawaban doa. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen salah memahami ayat ini. Banyak orang Kristen menafsirkan karena Yesus yang berkata, apalagi diulang 2 ayat berturut-turut, kita kemudian memahami bahwa setiap permintaan doa kita pasti dikabulkan persis seperti yang kita mau. Tapi tidak demikian. Kalau kita memperhatikan 2 ayat ini, Yesus hanya memastikan bahwa doa kita pasti didengar dan doa kita pasti dijawab. Minta, terima. Ketuk, dibukakan. Cari, mendapat. Yesus memastikan bahwa doa kita pasti didengar dan dijawab. Tetapi jawabannya itu tidak selalu persis seperti apa yang kita mau. Belum tentu sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Dan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikir bagaimana cara mendapatkannya. Ada kalanya sama persis, baik bentuknya, waktu kita mendapatkan maupun caranya.
Tapi kadangkala jawaban doa sama sekali berbeda dari apa yang kita mohonkan. Kenapa? Ya kalau permohonan kita semuanya dijawab persis, ya berarti kita yang jadi Allahnya, saudara. Allah jadi budak kita. Kitalah yang menentukan apa yang baik bagi kita. Dan itu beban yang berat buat kita sebab kita bukan Allah. Kita tidak tahu apa yang betul-betul baik, apa yang betul-betul benar. Bahkan apa yang kita lihat baik hari ini belum tentu baik di kemudian hari. Tidak ada yang sanggup dari kita tidak ada yang sanggup menjadi Allah. Tidak mungkin. Itu sebabnya Allah tidak selalu menjawab sama persis dengan permohonan kita. Kadang beda, bahkan jauh berbeda dengan harapan kita. Minta sembuh malah sakitnya tambah panjang. Minta dapat promosi malah dipecat. Minta keluarga bahagia, anaknya malah kena narkoba. Kadang beda, kadang jauh berbeda dari harapan kita. Tapi Yesus mau memastikan bahwa Dia Bapa yang baik dan pasti memberikan apa yang paling baik buat kita. Amin. Coba kita masuk ke ayat yang ke-9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Yesus ingin memastikan kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita, gak mungkin Allah mengolok-olok doa kita. Kalau kita butuh roti, masa dikasih batu yang gak bisa dimakan? Itu kan namanya Allah mengolok-olok kita. Gak mungkin Yesus ngomong gitu. Kalau kita minta ikan, masa dikasih ular? Ular itu dalam bahasa aslinya seperti belut itu. Jadi ikan yang gak bersisik dan itu haram hukumnya. Gak mungkin Allah memberi makanan haram untuk kita makan, yang gak bersih untuk kita makan. Gak mungkin. Kalau kita minta ikan pasti dikasih ikan. Seperti tadi Aksa, ketika Aksa meminta mata air dan itu memang kebutuhannya, Kaleb tidak segan untuk memberi. Bahkan memberi 2 kali lipat, lebih dari yang diharapkan. Kalau kita minta roti karena itu kebutuhan kita, gak mungkin dikasih batu oleh Tuhan. Tapi coba kita tanya balik, kalau kita minta batu, kita lapar, kita minta batu, dikasih batu enggak sama Tuhan? Kalau kita lapar, kita minta ular, makanan yang haram pada waktu itu, apa Tuhan mau memberikan ular? Enggak. Bapa yang baik tidak mungkin menjerumuskan kita. Dan mari kita lihat ayat yang ke-11 tadi, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik. Jelas bahwa Yesus memberitahu kepada kita minta, karena kalau kamu minta kamu akan dikasih. Allah kita pasti dengar dan menjawab doamu, tapi jawabannya belum tentu seperti yang kamu inginkan, tapi pasti yang terbaik untukmu. Wow, ini sebuah kabar yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Bapak tahu kebutuhan kita. Dan Bapa pasti memberi yang baik bagi kita. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kita minta. Dalam mitologi Yunani, saudara, itu mitos yang diyakini orang Yunani kuno. Ada Dewi Fajar, namanya Eos. Orang Romawi mengenalnya sebagai Aurora. Nah, dalam mitologi Yunani itu diceritakan satu waktu Aurora Dewi Fajar itu jatuh cinta sama manusia, seorang raja namanya Titonos. Lalu kemudian ada persoalan, Aurora itu dewi, kekal hidupnya, sedangkan Titonos itu manusia yang sewaktu-waktu bisa mati. Lalu kemudian Aurora menghadap Zeus, dewanya para dewa. Dia minta supaya Titonos hidup abadi seperti dirinya. Ringkas cerita, Zeus, dewa segala dewa yang diyakini oleh orang-orang Yunani kuno, mengabulkan. Ya Titonos, kamu hidup kekal, kamu gak bisa mati.
karena aku yang bersabda, kata Zeus. Persoalannya Aurora lupa untuk ngomong harusnya panjang umur dan awet muda. Itu jadi masalah. Karena Titonos hidupnya abadi, tapi dia menua, sakit-sakitan. Sudah tidak seganteng waktu dia muda. Doa Aurora kepada Zeus dikabulkan. Tetapi itu menjadi masalah baru di kemudian hari. Sampai kemudian Aurora mengubah Titonos menjadi jangkrik. Jadi jangkrik. Itu sebabnya kalau fajar menyingsing, jangkrik-jangkrik pada bunyi. Karena itu ceritanya si jangkrik sedang merindukan kekasihnya. Itu mitologi Yunani. Permintaannya dikabulkan, Titonos abadi, tapi sayang dia bertambah tua. Permintaan yang dikabulkan itu justru mengakibatkan penderitaan bagi Aurora dan Titonos di kemudian hari. Kita bersyukur karena Bapak kita yang baik itu enggak seperti Dewa Zeus yang asal jawab saja. Kita bersyukur karena Bapak kita itu super bijaksana. Dia memberi selalu pas bentuknya, pas waktunya, pas caranya. Tapi bukan berarti kita nggak perlu meminta. Kita meminta itu untuk membangun sebuah relasi. Kita meminta untuk menunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia. Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan bijaksana. Selalu tahu apa yang paling baik dan benar bagi kita. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia pakai seluruh kekuatannya untuk memberikan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, jangan sia-siakan undangan Yesus bagi kita untuk berani memohon kepada Bapa kita yang baik. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang berdoa. Jika kita percaya, kita tidak akan berhenti meminta. Kita tidak akan berhenti mencari. Kita tidak akan berhenti mengetuk. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan setia. Kata mintalah, carilah, ketoklah. Dalam struktur bahasa Yunani itu menggunakan istilah yang continue, terus menerus. Mintalah terus menerus, maka kamu akan menerima. Carilah terus menerus, maka kamu akan mendapat. Ketoklah terus menerus, maka pintu akan dibukakan. Apapun pergumulan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Jangan berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan. Semangat berdoa. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, haleluya, karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita teduhkan hati kita. Kita harus akui bahwa ada situasi-situasi tertentu di mana sepertinya di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, di luar rencana kita. Tapi ingat, Bapa kita pegang kendali. Semua ada dalam tangan kasih karunia-Nya. Bersyukurlah, karena justru dalam keterbatasan kita akan melihat mujizat yang besar itu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, tepat pada waktu Tuhan, menurut cara Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah terpikir oleh hati dan pikiran kita, Tuhan sanggup menyediakan buat kita. Hari ini maukah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan? Mari datang kepada Tuhan. Minta. Jangan ragu untuk minta. Apa yang menjadi pergumulan hati dan pikiran kita, mari minta. Mari sampaikan ketakutan kita, sampaikan kegelisahan kita. Mari sampaikan kekhawatiran kita. Mari sampaikan mimpi-mimpi kita kepada Tuhan. Mari minta yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Mari dengan berani minta, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi jadilah seorang anak yang sungguh-sungguh bergantung kepada Bapa kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih buat undangan istimewa-Mu buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami menggunakan kesempatan istimewa kami untuk berdoa kepadamu. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami berusaha menyelesaikan pergumulan kami dengan cara kami, dengan pola pikir kami, dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau belajar bergantung penuh kepada Engkau. Kami mau belajar mempercayakan masa depan kami kepada Engkau. Kami mau lebih sering berdoa, meminta, mencari, mengetuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami. Kami bersyukur karena hari-hari ke depan kami akan hidup melampaui kemustahilan. Kami akan menikmati yang terbaik, yang luar biasa dari Tuhan, yang kami sadari bukan oleh karena kekuatan dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu, karena Engkau yang melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati kami. Engkau melihat pergumulan kami masing-masing, dan kami bersyukur karena tangan-Mu itu terulur untuk menolong, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau membawa karena kami mengasihi dan menghormati Tuhan. Kuduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.